Ya, baik, langsung saja untuk pembelajaran hari ini nanti adalah muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Kita sudah masuk subtema 2, ya, tema 2, subtema 2. Langsung saja nanti Ustadz sampaikan untuk pembelajarannya adalah Ustadz sedikit menyampaikan rangkuman materi, kemudian nanti dilanjutkan dengan apa namanya pembahasan soal, ya, pembahasan soal seperti kemarin. Nah, sebelum Ustadz ke materi, kemarin masih ingat kita membahas tentang apa kemarin? Masih ingat? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, ya, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, untuk hari ini materinya masih sama, Dek, ternyata, ya, hari ini tuh materinya masih sama, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz mau bertanya dulu, yang mau menjawab silakan nanti bisa raise hand, ya. Kemarin kita sudah menyinggung tentang hak dan kewajiban anak-anak sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh hak sebagai peserta didik atau sebagai siswa? Silakan raise hand. Oke, Mas Akrom, silakan. Satu saja, contoh hak sebagai siswa atau sebagai peserta didik. Silakan Mas Akrom. Mendapatkan pembelajaran dari Ustadz dan Ustadzah. Bagus, mendapatkan pembelajaran dari Ustadz dan Ustadzah. Terima kasih. Terima kasih Mas Akrom. Ada lagi yang mau menambahkan? Mbak Raisa, silakan. Raisa. Belajar dengan sungguh-sungguh. Gimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Baik. Teman-teman yang lain, Mbak Raisa menyampaikan belajar dengan sungguh-sungguh. Kira-kira belajar dengan sungguh-sungguh itu masuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban ya Mbak Raisa ya? Tidak apa-apa. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh itu masuk dalam kewajiban. Karena itu yang harus dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Tuh, terima kasih Mbak Raisa. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Mas Fadil, silakan. Fadil. Mendapat ilmu. Mendapat ilmu, bagus ya, mendapat ilmu. Nah, ada lagi yang mau menjawab? Hak sebagai peserta didik. Hak sebagai peserta didik. Mbak Niswa, silakan. Mendapat nilai dari guru. Mendapat nilai dari guru. Mendapat nilai dari guru. Ya, betul ya. Mendapat nilai dari guru, betul. Nah, ada lagi? Hak sebagai peserta didik atau sebagai siswa? Ada lagi yang mau menambahkan? Hak sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Ya, Mas Aska, silakan. Mas Aska. Memiliki kesempatan bertanya dalam proses belajar mengajar. Bagus. Memiliki kesempatan bertanya selama proses belajar mengajar. Oke, good. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Wah, banyak sekali nih hak siswa ternyata ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Hak siswa? Masih ada lagi enggak? Masih ada sebenarnya ya, tapi kita akan beralih ke kewajiban siswa sekarang. Kewajiban sebagai peserta didik. Siapa yang berani memberi contoh? Silakan raise hand. Tara, silakan. Mas Tara. Menjaga ketertiban saat belajar. Menjaga ketertiban saat belajar. Good, ya. Bagus. Berikutnya Ai. Ai, silakan. Ai. Apa Mbak Ai? Belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus, ya. Bagus, belajar dengan sungguh-sungguh. Ada lagi? Ini Mas Aska dan Mas Fadil raise hand lagi ya. Vesa dulu, Vesa. Menghormati guru. Menghormati guru. Good. Bagus. Ada lagi? Kewajiban sebagai peserta didik? Mas Fadil dan Mas Aska mau menjawab lagi ini. Ya, Us. Pak.
Memperhatikan guru saat guru sedang menerangkan pelajaran. Oke, good. Memperhatikan guru saat guru sedang menyampaikan pelajaran. Oke, baik. Kok hilang semua yang raise hand tadi? Raisa mau menjawab lagi? Mbak Raisa? Raisa? Askia, silakan Askia. Askia, silakan. Mengerjakan tugas sesuai jadwal. Mengerjakan tugas sesuai jadwal, bagus ya. Wah, pinter-pinter semua ya kelas 4 ini. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, itulah contoh dari hak dan kewajiban sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Nah, jadi sebagai peserta didik mestinya kalian semua atau kita semua itu bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang, ya. Contohnya gini. Kalau kalian semua anak-anakku ini ingin mendapatkan apresiasi atau nilai yang bagus, tentunya punya kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh misalnya, gitu ya. Dan ingat, hak dan kewajiban secara seimbang itu manakala pelaksanaan hak itu dilaksanakan dengan tanggung jawab. Artinya apa? Ya kita laksanakan dulu kewajiban kita. Ya, kita tunaikan dulu kewajiban kita. Baru kemudian kita bisa meminta atau menuntut hak kita. Ya, jangan ujuk-ujuk sudah minta haknya, kewajibannya malah tidak dilaksanakan dengan baik misalnya. Nah, ini berarti contoh perilaku yang kurang tepat. Oke, Dek ya. Nah, oke, langsung saja supaya efektif waktunya, kita langsung ke BBD. Sudah terlihat share screen dari Ustaz Arifin? Belum. Sekarang Sudah. ya, oke, baik. Kita langsung ke halaman. Ya, kita kerjakan bareng. Habis itu nanti tinggal melanjutkan untuk tugas-tugas berikutnya. Nah, seperti biasa untuk yang ini, Dek. Untuk yang aktivitas siswa, halaman 39 bagian bawah itu. Nanti kalian kerjakan sendiri ya, Dek ya. Untuk yang aktif namanya kalian bebas berpendapat kalau yang ini, kalau yang aktivitas siswa ini. Ada gambar tentang menghemat kertas, kemudian kamu diminta menuliskan manfaat kertas, kamu diminta memberi pendapat tentang penggunaan kertas, kemudian mengapa kamu harus menghemat kertas. Ini nanti kamu kerjakan sendiri. Nah, Ustaz Arifin nanti fokus langsung pada soal latihan soal pengayaan, ya, latihan soal pengayaan. Itu ya. Sudah terlihat ya, Dek ya? Kamu juga bisa melihat apa namanya? Halaman berapa, Us? Halaman 40 ini loh, di share screen kan kelihatan toh? Kelihatan nggak? Atau kurang besar? Kelihatan, Us. Ya, oke. Langsung raise hand yang berani nomor 1 dan seterusnya. Ya, Mas Delano. Wah, number 1 terus ini Mas Delano ini. Bagus ya. Delano nomor 1, Edric nomor 2. Oke, Mas Delano silakan nomor 1. Nomor 1, sikap yang dapat mempererat rasa kesetiakawan di kelas adalah A. Melaksanakan tugas pikir secara bertanggung jawab. Oke, bagus ya. Rasa kesetiakawanan. Rasa kesetiakawanan itu nama lainnya berarti solidaritas. Juga bisa ya. Solidaritas, kesetiakawanan, kemudian pertemanan, itu hampir sama ya. Ya kawanan saudara. Berarti contohnya yang A ya, sikap yang A, melaksanakan tugas pikir secara bertanggung jawab. Oke, bagus. Terima kasih Mas Delano nomor 1 A. 2 Mas Edric, silakan. Nomor 2, setiap Ya. peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Di bawah ini adalah contoh kewajiban peserta didik, yaitu A. Menghormati dan menghargai profesi guru. B. Memperoleh kenyamanan dalam belajar. C. Memperhatikan guru saat pembelajaran. D. Mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Oke, C. ya. Oke, kewajiban peserta didik. Kira-kira selain C, apakah ada jawaban yang lain? Selain C ada yang lain? Iya. Jawabannya bisa 2 ya. Bisa A dan bisa C.
Betul nggak? Yang A juga termasuk kewajiban kan ini? Menghormati dan melindungi guru ya. Berarti nomor 2 jawabannya ada 2 ya Dek ya. Bisa A, bisa juga C. Itu ya. Oke, nomor 3. Jawab dua-duanya. Salah. Jawab dua-duanya. nggak? Ustadz, tadi nomor 1 apa Ustadz? Ya, nomor 1A. Nomor 1A. 1A ya. Oke, sekarang nomor 3 Mas Akrom, 4 Fesa, 5 Niswa. Silakan. Akrom nomor 3. Contoh sikap disiplin dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah adalah mengembalikan buku pinjaman ke perpustakaan. Oke, good. Ya, nomor 3 C, mengembalikan buku pinjaman ke perpustakaan. Karena ini konteksnya adalah kewajiban di lingkungan sekolah. Gitu ya, Dek ya. Berikutnya nomor 4. Silakan. Desa. Salah satu kewajiban saat kita manfaatkan kertas adalah Nanti nomor C. 5 Ya. C. Menggunakan kertas untuk menulis saat pelajaran. Oke, good. Nomor 5 4 C ya. Nomor 5 Niswa. Silakan nomor 5. Membayar retribusi masuk ke tempat wisata merupakan suatu bentuk kewajiban. Dek, kamu tahu retribusi? Retribusi tahu? Enggak. Retribusi itu kayak semacam ya hampir mirip-mirip dengan tiket lah ya. Retribusi itu semacam tiket ya, atau tiket masuk lah. Nah, itu merupakan kewajiban ya, Dek ya. Jangan bludos. Bludos tahu bludos. Sudah masuk tempat wisata asal masuk aja ya. Itu namanya bludos. Ya, kewajiban. Good. Nomor 6 urutannya berarti Mas Tara ya ini ya. Nomor 6 silakan. Kita memiliki hak titik kepada guru tentang materi pelajaran yang belum dipahami. Jawabannya bertanya, Us. Ya, bagus. Kita memiliki hak bertanya. Ya, silakan teman-teman yang lain bisa menulis. Hak bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang dipahami. Ya. Disiplin melaksanakan hak dan kewajiban secara. Yang lain silakan bisa raise hand. Yang tadi belum menjawab bisa raise hand untuk nomor 7, 8, 9. Silakan. Kalau pensil. Ganti. Ya, Raisa silakan, Raisa. Ya, Raisa ya, silakan Nomor 7. Raisa. Nomor 7. Apa jawabannya? Coba dan coba aku tak putus asa terus ikut cahaya. Coba dan coba aku tak putus asa pasti sampai ke sana. Kamu sebaiknya disiplin melaksanakan hak dan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya seimbang. Ya, seimbang, ya betul, seimbang. Nomor 7 jawabannya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, oke, terima kasih. Nomor 8, ayo, belum ada lagi yang raise hand ini nomor 8. Yang tadi belum menjawab, silakan bisa raise hand. Ya, Zelda silakan nomor 8. Zelda silakan. Kewajiban seperti pada gambar tersebut, siswa kelas 4 mendapatkan titik-titik menikmati lingkungan kelas yang bersih dan sehat. Jawabannya hak. Ya, hak ya. Setelah melaksanakan kewajiban bersih-bersih lingkungan kelas, maka siswa kelas 4 mendapatkan hak menikmati lingkungan kelas yang bersih dan sehat. Ya. Oke. Berikutnya nomor 9. Yuk, siapa ini 9? Raise hand silakan. Nomor 9 ada 3 Us, ya. nomor 8 jawabannya apa, Us? Hak. Nomor 8 hak. Nomor 9 itu kan suruh menyebutkan 3 ya. Silakan raise hand 3 anak. Ya, raise hand 3 anak silakan. Untuk nomor 9. Siapa berani? Upaya menghemat kertas. Bang ini. Ya. Ya. Oke, Dilano nggak apa-apa lagi yuk. Apa 9 yang jawaban pertama. 3 tindakan Delano menghemat penggunaan kertas. Langsung aja jawabannya, Mas. Tidak membuang kertas.
Tidak membuang-buang kertas. Wah, sip, boleh. Ini jawabannya bisa sesuai kalian ya. Niswa, silakan jawaban kedua. Menggunakan kertas sebutuhnya. Menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Bagus, bukan sesuai keinginan ya, Dek ya. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu kalau sudah tercukupi ya sudah cukup. Tapi kalau keinginan, pengennya itu ya ini, pengennya itu, pengennya ini, pengennya itu, nanti nggak habis-habis. Yang dua apa, Us? Ya, menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Bisa ditulis dulu. Menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Sudah? Sudah ditulis? Menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Oke. Berikutnya, siapa tadi ya yang sudah resen tadi? Mas Tara kayaknya ya. Oh. Para lagi. Nah, yang lain nggak apa-apa, yang lain nggak ada yang resen kok. Ya, Najwa silakan, Najwa silakan. Tindakan Najwa sebagai upaya menghemat penggunaan kertas. Halo Mbak Najwa. Mencoret-coret kertas. Apa? Jangan mencoret-coret kertas. Tidak mencoret-coret kertas. Oh, supaya bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Mbak maksudnya ya. Oke, tidak mencoret. Tiga apa, Us? Tidak mencoret kertas yang masih utuh. Ya. Tidak mencoret-coret kertas yang masih utuh. Maksudnya di sini mencoret-coret untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Kecuali kalau mencoret-coret untuk menggambar yang memang itu adalah apa tugas itu ya nggak masalah. Jadi konteksnya harus dipahami. Gitu? Mas Arthur mau menambahkan lagi? Aku mau menambahkan, Us. Boleh, silakan. Tidak membakar kertas sembarangan. Wah, bagus. Membakar kertas sembarangan. Ya, boleh. Bagus ini ya, tidak membakar kertas sembarangan. Karena eman-eman Dek, kertas itu, misalkan buku kalian ya, buku yang dari tinggalan TK atau kelas 1. Misalkan sudah tidak digunakan itu, benar-benar tidak digunakan lagi, itu bisa dijual kiloan. Ya, dan itu lebih bermanfaat daripada dibakar. Ya, kalau dijual kiloan, ya nggak apa-apa, karena nanti akan didaur ulang Dek kertas. Akan didaur ulang. Ya. Soalnya gini Dek, ketika kalian atau kita semua ini menggunakan kertas satu rim tahu? Satu rim itu berapa lembar? Ada yang tahu? Satu rim itu berapa lembar? 500 lembar. Good, satu rim itu 500 lembar. Biasanya kertas itu Dek, kalau kita mau ngeprint itu kan ada Aku mau menambahkan. untuk ngeprint itu ya. Nah, sebentar. 500 lembar kertas satu rim atau 500 lembar itu sama dengan pohon. Satu lagi. Untuk membuat kertas satu rim atau 500 lembar itu membutuhkan satu pohon. Ya, satu pohon, satu batang kayu itu. Nah, oleh karena itu kalau kita terus menggunakan kertas, artinya kita secara tidak langsung ikut menebang hutan. Nah, itu ya Dek ya. Akibatnya jadi banjir. Betul. Mas Fadil mau nambahkan lagi? Jadi banjir dirharap. Mendaur ulang kertas yang sudah Mendaur ulang kertas bisa ya, mendaur ulang kertas bisa. Oke, terima kasih ya. Oke. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Usnikmah. Nanti kalian akan belajar tentang teks petunjuk ya, teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Nah, nanti dikupas tuntas dengan Usnikmah. Nah, apa itu teks petunjuk? Atau misalkan teks petunjuk itu berarti kan untuk apa namanya? Contohnya misalkan kalian mau membuat layang-layang, itu kan beli semua di cara pembuatannya. Nah, itu mungkin yang dimaksud teks petunjuk itu seperti itu. 1. Siapkan buluh sebatang. 2. Dipotong sama baja. 3.
Itu ya Dek ya. Untuk pembelajaran dari Ustadz Arifin. Nanti setelah ini nanti dilanjutkan Usnikma. Ya. Oke, Usnikma sudah bergabung ya? Usnikma? Usnikmat. Oke. Sebelum Usnikma, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, Dek? Atau menyampaikan sesuatu terkait materi tadi? Silakan. Ada yang mau? Ya, Mbak Ai, silakan. Kalau mau bertanya. 6 tadi kelewatan Us. Gimana? Nomor 6 tadi kelewatan. Oh, nomor 6. Nomor 6 kelewatan. Oke, sebentar ya. Nomor 6. Berarti sudah isian ya, Dek. Kita memiliki hak titik-titik kepada guru tentang materi pelajaran yang belum dipahami. Kira-kira apa? Memiliki hak untuk apa? Terkait materi pelajaran yang belum dipahami. Ya, memiliki hak bertanya. Ya, hak bertanya. Ada lagi? Usnikma sudah bisa bergabung, Us? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Dek, mungkin? Oke. Oke, usahakan ini ya, kalau apa namanya, mengerjakan PPT, sebaiknya sesuai jadwal, supaya tidak numpuk-numpuk, ya, supaya tidak menumpuk-numpuk ini, tidak numpuk-numpuk pekerjaan, ya, nanti malah kamu keberatan sendiri kalau numpuk-numpuk pekerjaan. Tuh. Yang kemarin subtema 1 apakah sudah selesai semua, Dek, BBD-nya? Yang seminggu kemarin? Dari pembelajaran 1 sampai 4 yang seminggu kemarin sudah dikerjakan semua? Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke. Yang belum segera kerja, supaya nanti tidak numpuk-numpuk pekerjaannya. Usnikma, sudah bisa bergabung, Usnikma? Sudah, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Oke, terima kasih. Usnikma, jenengan record sendiri nggih, karena habis ini Oke. saya mau langsung Iya, ke... Tat. Iya, Tat. Siap, Tat.